Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang menerapkan DDL, DML, dan DCL pada pengelolaan basis data. Bidang keahlian, teknologi informasi, program keahlian, pengembangan perangkat lunak dan game. Konsentrasi keahlian, rekayasa perangkat lunak. Pada institusi SMK Negeri 3 Kendal. Fase F pada kelas 11 semester Gasal dan alokasi waktu 9 jam pelajaran. Elemen yang akan dibahas adalah basis data. Kompetensi awal atau prasyarat yang harus dimiliki oleh peserta didik antara lain mengawali setiap aktivitas dengan doa, memahami tujuan, dasar teori, dan latihan-latihan praktikum dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu melakukan instalasi aplikasi database dan mampu melakukan pengecekan aplikasi. Dalam hal ini, aplikasi database yang digunakan adalah MySQL dan juga aplikasi MySQL York. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas praktikum dengan baik, sabar, dan jujur. Yang keempat, menanyakan kepada tutor sejawat ataupun guru apabila ada hal-hal yang kurang jelas. Yang kelima, mampu menggunakan aplikasi SQL York. Yang C, profil pelajar Pancasila meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, berani berekspresi, dan menjadi pelopor bagi teman sejawat. Sarana dan prasarana yang akan digunakan antara lain media SAM sebagai server database-nya, kemudian SQL York untuk aplikasi editor SQL-nya. Peralatan yang digunakan antara lain laptop atau PC, whiteboard, dan Google Classroom untuk penyampaian materinya. Sumber belajar didapat dari modul ajar dan juga bisa dari internet. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, memahami DDL, DML, dan DCL pada basis data. Yang kedua, mampu menerapkan konsep DDL, DML, dan DCL pada pengelolaan basis data. Berikut teori akan kami sampaikan. Pengertian SQL. Dalam hal ini adalah SQL merupakan salah satu bahasa generasi level keempat yang awalnya dikembangkan oleh IBM di San Jose Research Laboratory. SQL merupakan bahasa yang bersifat request oriented dan bersifat non-prosedural, sehingga lebih mudah untuk dipelajari karena sintak yang digunakan hampir menyerupai bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. SQL juga bersifat non-case sensitive, yang artinya perintah-perintah pada MySQL tidak mengenal huruf besar dan huruf kecil. Jadi walaupun kita memakai huruf besar dan huruf kecil itu tidak akan menjadi masalah. Kemudian banyak vendor-vendor pembuat DBMS atau Database Management System yang saat ini menggunakan SQL sebagai standarisasinya, seperti Oracle, Microsoft Excel Server, SQL Server, PostgreSQL, dan juga MySQL. Dalam pelajaran kali ini, kita akan memakai DBMS MySQL dengan menggunakan aplikasi editornya adalah SQL York. Berikut tipe-tipe data SQL yang sering akan kita gunakan, antara lain tipe data int atau integer, float untuk angka pecahan, date untuk tanggal, datetime untuk tanggal dan waktu, char dan varchar juga digunakan untuk keterangan huruf dan angka. Kemudian enum adalah string yang hanya terdiri dari 2 data saja. Pada contohnya adalah jenis kelamin. Kemudian yang ketiga adalah operator SQL. Operator SQL itu ada beberapa, antara lain operator aritmatika yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil bagi. Kemudian ada operator relasional atau pembanding, antara lain sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari,
lebih besar dari atau sama dengan, lebih kecil dari atau sama dengan, tidak sama dengan, null, in, not in, dan regex. Kemudian ada operator logika, antara lain not, or, dan and. Kemudian ada data language, terbagi menjadi 3 data language, antara lain DDL atau Data Definition Language yang meliputi create, drop, dan alter. Merupakan bahasa yang mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek seperti tabel, indeks, dan basis data itu sendiri. Kemudian ada DML, Data Manipulation Language, meliputi insert, update, select, dan delete. Kemudian ada DCL, Data Control Language, yang berhubungan dengan pengendalian akses ke dalam database-nya, meliputi grant dan revoke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Data Definition Language. Ada beberapa query yang akan kita pelajari, antara lain membuat database, menampilkan database, menghapus database, melihat tabel dalam database, kemudian membuat tabel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat database akademik berdasarkan struktur tabel berikut. Di mana dalam database akademik terdapat 4 tabel, tabel guru, tabel kelas, tabel siswa, dan tabel mapel. Tabel guru berhubungan dengan tabel kelas dan berhubungan dengan tabel siswa, juga berhubungan dengan tabel mapel. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat database akademik terlebih dahulu. Langkah pertama, kita harus mengaktifkan database server dulu. Yang akan kita gunakan adalah SAM. Kita pastikan service MySQL-nya sudah menyala atau sudah aktif. Nah, apabila belum, kita tinggal klik start saja. Kemudian kita bisa minimize atau kita silang. Yang kedua, aplikasi yang harus kita persiapkan adalah SQL-Yok. Di sini saya memakai SQL-Yok Community. Kita harus login dulu. Login pada MySQL secara default menggunakan localhost, kemudian username-nya root, password-nya kita kosongkan, portnya menggunakan port 3306. Kemudian kita klik connect, sehingga akan tampil jendela SQL-Yok seperti ini. Nah, pada sebelah kiri sudah terdapat daftar database. Kemudian di sebelah kanan ini adalah jendela untuk kita menuliskan query atau sintak SQL-nya. Nah, langkah pertama ketika kita akan membuat database akademik, membuat database, query-nya adalah create database diikuti dengan nama database dan titik koma. Nah, kita akan membuat database akademik, maka kita tuliskan create database DB akademik titik koma. Nah, kita memakai awalan DB yang mengindikasikan bahwa itu adalah nama awalan database-nya. Setelah itu kita bisa blok saja perintahnya, kemudian kita execute menggunakan tombol execute query atau bisa juga dengan tombol F9. Nah,
Setelah kita execute, di sini akan tampil keterangan query create database DP Academic one success. Kita sudah berhasil untuk membuat DP Academic. Untuk memastikan apakah database kita sudah ada atau sudah berhasil terbuat, kita bisa memakai perintah seperti berikut. Show databases untuk melihat daftar database yang ada di server ini. Nah, bisa dilihat di sini dp_academic yang baru saja kita buat sudah masuk. Di sebelah kiri daftar akademiknya belum, daftar database DP akademiknya belum ada. Oleh karena itu kita harus refresh dulu. Di bagian root at localhost kita klik kanan, kemudian klik refresh object browser. Nah, DP akademiknya sudah ada. Nah, langkah yang kedua, setelah kita membuat database akademik, kita harus memasukkan atau membuat tabel dari struktur database akademik seperti ini. Nah, ini struktur database akademiknya ada 4, maka kita juga harus membuat tabel satu per satu berdasarkan kamus data yang telah ada. Ini struktur tabel dari tabel guru. Nah, agar lebih mudah, kita buat seperti ini. Kita bagi menjadi 2 layar supaya mudah. Nah, kita tinggal buat saja di sini, membuat tabel guru. Nah, membuat tabel guru sintaknya sama, menggunakan sintak SQL create diikuti dengan tulisan tabel dan nama tabelnya. Kemudian diikuti dengan nama-nama field beserta tipe datanya. Nah, kita coba untuk membuat tabel berdasarkan struktur tabel yang telah ada pada modul. Kita tinggal tuliskan saja create tabel, nama tabel ini adalah tabel guru. Kita pakai awalan T yang menandakan bahwa itu adalah tabel. Kemudian buka kurung, diikuti bawahnya adalah daftar field. Yang pertama adalah field ID guru. ID guru diikuti dengan tipe data, kemudian keterangan null atau not null, kemudian apakah dia primary key. Kalau primary kita langsung tuliskan saja primary key, auto increment, kemudian diikuti dengan field yang kedua varchar 50 not null, diikuti dengan jenis kelamin enum, buka kurung, pilihan P yang menandakan bahwa dia adalah P pengganti perempuan dan L pengganti laki-laki, koma, diikuti dengan field nip, tipe data integer panjang data 20, null, dan diakhiri dengan field jabatan varchar 50, tutup kurung, titik koma. Nah,
berikut query atau sintak untuk membuat tabel T-Guru. Sekarang kita coba untuk execute. Oh, ini masih no database selected, berarti kita harus select dulu di sini dengan perintah use database academic. Nah, seperti ini untuk menggunakan database mana yang akan kita inputkan atau kita buat tabelnya. Nah, kemudian baru kita execute perintah untuk membuat tabel T-Guru. Masih ada beberapa error. Oh, ini ya, varchar, harusnya varchar 50. Kita execute ulang. Ya. Ini menandakan berhasil. Nah, untuk kita bisa cek apakah sudah masuk apa belum, kita menggunakan perintah untuk mengecek tabel pada database. Menggunakan perintah show tables untuk melihat daftar tabel. Nah, sudah masuk T-Guru. Nah, setelah itu kita coba cek description-nya, description dari tabel yang kita buat tadi dengan perintah melihat deskripsi tabel. Des, nama tabelnya T-Guru. Nah, kita akan melihat struktur tabelnya. Nah, seperti berikut hasilnya. Baik. Kelebihan dari SQLYoK ini, selain lebih mudah, lebih bagus tampilannya, lebih nyaman dilihat, pada SQLYoK ini kita juga bisa mengetikkan atau mengeksekusi query-query. Tidak harus runtut dari awal sampai bawah, tetapi kita bisa execute query bisa dari bawah, bisa atasnya lagi tanpa harus mengetik ulang seperti yang ada di command prompt. Nah, ini tadi adalah merupakan contoh untuk membuat tabel. Nah, yang kedua, kita masih punya 3 tabel, yaitu tabel kelas, siswa, dan tabel mapel. Berikutnya, kita akan mencoba untuk membuat tabel kelas berdasarkan struktur tabel berikut. Nah, ini struktur tabel kelas. Kita coba untuk membuat tabel kelas. Berhasil kita membuat tabel kelas. Tabel kelas pada struktur database akademik ini adalah mempunyai satu field yang disebut dengan foreign key, yaitu wali kelas. Wali kelas merupakan foreign key
atau primary key dari tabel lain, yaitu tabel guru. Oleh karena itu, karena dia foreign key, kita juga harus membuat foreign key-nya terlebih dahulu. Cara membuat foreign key atau menambahkan foreign key dengan query seperti ini. Alter tabel kelas add foreign key, buka kurung, nama fieldnya apa, reference tabel yang berhubungan, yaitu pada hal ini adalah tabel guru. Kemudian ditambahkan primary key pada tabel guru, titik koma. Nah, berhasil. Sekarang kita coba lihat deskripsi dari tabel kelas. Nah, terlihat di sini field wali kelas yang menjadi foreign key, key-nya akan ada tambahan mul atau multi key yang mengindikasikan bahwa ini terhubung dengan tabel yang lain. Nah, kita sudah berhasil membuat tabel kelas. Selanjutnya kita akan membuat tabel ketiga, yaitu tabel siswa. Sama seperti sebelumnya. Tabel siswa mengikuti struktur tabel yang sudah dipersiapkan atau yang sudah ada seperti ini. Adi mapel, maaf. Nis and teacher 5 out 0. Bisa dilihat di sini tabel siswa yang telah kita buat belum punya foreign key. Oleh karena itu, kita harus menambahkan foreign key pada field ID kelas. Caranya sama seperti tadi. Alter tabel T
berhasil. Sekarang kita cek di deskripsi tabel siswa. Nah, sudah tertambahkan foreign key-nya pada field ID kelas. Yang terakhir, kita akan membuat tabel mapel. Tabel mapel telah kita buat. Sekarang kita tambahkan foreign key seperti tadi yang berhubungan dengan tabel guru. Baik, kita sudah selesai untuk membuat tabel database akademik beserta dengan 4 tabelnya. Nah, kita kembali ke materi. Tadi sudah ada DDL atau Data Definition Language yang meliputi create, alter, dan drop. Nah, untuk menghapus database, kita bisa memakai perintah sintak SQL drop database diikuti dengan nama database. Pada contoh di sini adalah drop database DB Academic untuk menghapus database-nya. Kemudian untuk melihat tabel di dalam database, kita tadi sudah mempraktikkan menggunakan sintak SQL show tables. Nah, ini untuk membuat tabelnya kita sudah praktekkan. Kemudian ada perintah melihat struktur tabel. Kita pakai perintah dash nama tabel. Tadi kita sudah praktekkan dash nama tabel. Kemudian mengganti nama tabel menggunakan sintak SQL rename tabel diikuti nama tabel lama to nama tabel baru. Nah, kita akan coba untuk mengganti nama tabel. Sekarang kita lihat dulu di perintah di sini. Kita lihat show tables dulu. Nah, ada tabel kelas, tabel T guru, T mapel, dan T siswa. Kita akan mencoba untuk mengganti nama tabel kelas menjadi namanya tabel T kelas agar sama dan seragam dengan tabel yang lain. Perintahnya kita menggunakan perintah alter. Kita menggunakan perintah rename tabel kelas nama tabel lama
into T kelas. Kita coba. One success, berhasil. Nah, sekarang kita cek lagi apakah sudah benar namanya sudah berubah. Berhasil, sudah terganti menjadi T kelas. Kita kembali ke materi. Selanjutnya, setelah mengganti nama tabel, kita juga bisa menambahkan field pada tabel menggunakan perintah alter tabel, nama tabel, add nama field, kemudian diikuti dengan tipe datanya dan panjang datanya. Contohnya, alter tabel guru add alamat varchar 50. Nah, kemudian untuk mengganti nama field pada tabel, kita bisa menggunakan perintah alter tabel, diikuti nama tabel, change, nama feed lama, kemudian nama feed baru, dan diikuti dengan tipe data dan panjang datanya. Seperti ini, untuk mengganti field nama kelas menjadi NM kelas pada tabel kelas. Selanjutnya, mengganti tipe data field pada tabel menggunakan perintah alter tabel, nama tabel, modify, nama field, kemudian diikuti dengan tipe data yang baru. Selanjutnya, menghapus field pada tabel menggunakan perintah alter tabel, nama tabelnya apa, kemudian drop nama fieldnya apa. Dan yang terakhir adalah menghapus tabel menggunakan perintah drop tabel diikuti dengan nama tabel. Nah, berikut materi DDL kali ini. Materi selanjutnya adalah tentang DML atau Data Manipulation Language. Meliputi insert, perintah update, dan perintah delete. Perintah insert fungsinya untuk memasukkan data pada tabel. Sintaksnya seperti berikut. Insert into diikuti dengan nama tabel, buka kurung nama field yang ada pada tabel tersebut, kemudian diikuti dengan values, buka kurung, kemudian isi dari field yang telah disebutkan di atasnya. Sebagai contoh, insert into guru, kemudian di dalamnya adalah field dari tabel guru, kemudian values, buka kurung isi dari tabel guru yang akan dimasukkan, kemudian tutup kurung, diikuti dengan titik koma. Sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan data pada tabel T guru dengan berdasarkan isi seperti ini, isi tabel pada T guru. Kita akan buat query baru, memasukkan data pada tabel T guru. Insert into T guru, diikuti dengan nama field, ID guru, nama guru, jenis kelamin, NIP dan jabatan, tutup kurung, values, buka kurung. Kita masukkan satu persatu. ID guru karena tipe datanya adalah integer, jadi kita tidak perlu memakai tanda petik. Kita langsung tuliskan angkanya saja, kemudian diikuti dengan nama guru. Karena varchar, jadi harus memakai tanda petik. Kemudian jenis kelamin P, NIP-nya karena integer juga langsung saja 1, 2, 3, 4, koma. Jabatannya guru bahasa Indonesia.
Jika isinya lebih dari satu yang akan kita masukkan, kita tambahkan koma. Tapi kalau hanya satu, kita langsung titik koma, kemudian bisa kita execute. Nah, kita langsung saja karena ada 5 data, berarti kita memakai koma, tanda koma diikuti dengan field yang kedua. Nah, karena sudah ada 5 data, kemudian kita ikuti dengan titik koma, kita coba eksekusi. Nah, masuk ya, berhasil. Kemudian kita akan mencoba untuk masuk ke materi yang selanjutnya adalah update, mengubah isi data pada tabel. Sintaknya seperti berikut. Update nama tabel yang akan diubah datanya, kemudian set field yang akan dirubah datanya. Nah, ini contohnya. Update guru, set nama guru, Aji, where ID guru 1. Sekarang kita akan mencoba untuk mengubah data guru nomor 1 menjadi guru KKRPL. Nah, sintaknya seperti ini. Update nama tabel, set nama field yang mau diubah menjadi guru KKRPL. Nah, ini syaratnya. Mana record yang mau dirubah? Berhasil. Sudah berhasil ya. Jadi datanya sudah berubah. Kita coba cek. Select all from T guru untuk melihat isi data dari tabel guru. Nah, sudah berubah dari tadinya guru bahasa Indonesia sudah berubah menjadi guru KKRPL. Kita masuk ke materi selanjutnya adalah menghapus data pada tabel menggunakan perintah delete. Sintaknya delete from nama tabelnya atau delete from nama tabel where kondisinya atau syaratnya apa. Sebagai contoh di sini, delete from guru where ID guru sama dengan 1. Berarti ini menghapus data guru yang ID gurunya adalah 1. Sekarang kita coba perintah yang nomor 4 ini untuk menghapus data nomor guru dengan nomor 2. Maka perintah SQL-nya sebagai berikut. Delete from guru where ID guru sama dengan 2. Sekarang kita coba cek. Data guru nomor 2 adalah Septiana. Jadi kita cek dulu. Kita berikan perintah hapus. Maaf.
delete from tguru, where id guru sama dengan 2. Nah, ini untuk menghapus data pada nomor 2. Berhasil. Sekarang kita lihat apakah data gurunya hilang. Nah, sudah terhapus ya. Nah, perintah kelima memasukkan data pada tabel kelas. Tinggal mengerjakan dengan sintaks yang sama dengan yang saya contohkan tadi untuk tabel kelas, tabel mapel, dan tabel siswa.